Naysila Mirdad baru saja merayakan hari jadinya yang ke-35 pada Senin 23 Mei 2023 lalu. Perayaan ulang tahunnya itu bisa dibilang cukup spesial lantaran dihadiri para sahabat dekat dan juga kekasih tercinta, Arvito Hutagalung. Kebahagiaan begitu terpendar di wajah Naysila ketika ia mendapat kejutan dari para sahabat. Dalam video yang dibagikan para sahabat, salah satunya Gisela Anastasia, wanita yang karib disapa Nay itu tampak tak menyangka jika para sahabatnya itu memberi kejutan di hari jadinya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Loh, kalau bukan karena ini kok nggak kenalin Dimas tahu. Ulang tahun sayang. Tak hanya kejutan, satu persatu para sahabat memberikan doa spesial untuk Nay, hingga membuat putri dari Lydia Kandau dan Jamal Mirdad itu tak mampu memendung air matanya. Tak hanya doa, senandung lagu spesial juga diberikan sahabat terutama Gisel dan Semi Simorangkir. Pengen Naya bisa lebih fokus maunya apa untuk kedepannya. Tuhan tuh udah baik banget buat kamu, hidup kamu. Jadi yang pengen juga kamu selalu sadar itu, kamu harus ingat terus kebaikan Tuhan di hidup kamu. Dan pengen Naya lebih bisa dengerin Tuhan mau ngomong apa ke kamu, lebih fokus sama Tuhan. Percayalah, Tuhan itu udah sediain hal yang indah buat hidup kamu. Kamu cuma perlu taat, ikutin yang Tuhan mau, berserah sama semuanya. Aku yakin hidup kamu tuh masih bahagia, penuh sukacita. Yes, amen. Nangis ini, Bang. Juga orang tulus, terus dia juga lemah lembut itu yang paling penting. Umur itu takdir, dewasa itu pilihan. Tuhan nggak menuntut sesuatu yang perfect, karena yang perfect itu Mir, ya. Selama kita masih hidup di dunia, masih bernapas, masalah akan datang silih berganti, masalah akan datang mendewasakan kita. Tapi kalau Nay punya komitmen, tapi kalau Nay masih punya Tuhan, jangan pernah takut. Di usia 35, berkat, umur panjang, kesehatan, pasangan, itu pasti udah Tuhan sediakan buat kamu. Kehadiran Arvito Hutagalung sang kekasih juga membuat Nay bahagia. Apalagi dalam sebuah video, Arvito memberi kata-kata semangat kepada sang tambatan hati. Dalam ungkapannya itu, Arvito rela memberikan sepenuh jiwanya agar Nay selalu bahagia dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan selama ini. Kata-kata Arvito itu tak hanya membuat Nay haru, para sahabat yang menyaksikan pun larut dalam suasana haru. Kalau aku mau korbanin, bahkan apa yang kita udah punya, biar kamu jadi yang terbaik, itu karena sayang banget. Jadi teruslah lihat ke depan, lakuin hal yang baik. Tuhan tuh bicara sama kamu, makalah sedikit, buka lebar-lebar. Dengerin Tuhan itu sayang sama kamu. Ya, dengerin apa yang Tuhan mau hidup kamu buat kamu lakuin. Naik, gak semua orang kayak kamu, gak semua orang punya rezeki kayak kamu. Kamu bersyukur, dan kamu harus jadi dampak. Gak mungkin bisa seperti ini, for nothing tuh gak mungkin. Pasti Tuhan punya rencana. Dan di tempat terpisah, kejutan juga diberikan Putri Delina kepada sang adik Rizwan alias Enjan. Anak kedua Sule itu memberikan kejutan, membelikan mobil mungil untuk adiknya tercinta. Apalagi mobil tersebut memang sudah lama menjadi incaran Enjan.
Dengan penuh semangat, Putri pun langsung membawa mobil mungil ke rumah sang ayah Sule di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Jadi masih ingat mobil yang aku bilang aku beli gak ya? Dan akhirnya aku beli, terus aku mau kasih lihat ke Jan Ferdi. Ferdi tuh udah tahu guys, karena ngeliat ini storynya Kak Shiva, kata itu jadi beli, kan aku yang mau. Terus aku bilang, ya udah nggak mau. Ya, itu cuma muterin doang. Dan Jan juga udah tahu deh, tapi nggak tahu sih. Ferdi, Ferdi. Jan, ke bawah dulu. Nah. Kenapa? Mobil pasti. Iya. Listrik kan? Ayo lihat dulu dong, Ferdi mana ya? Aku beli mobil. Iya, aku tuh mau beli tahu. Masa? Iya. Buat siapa? Pengen mantor buat si Ferdi. Beli sendiri. Mantap. Baru kemarin aku tuh mau beli. Ferdi. Mana aja? Ada di sini. Ada yang Tosca. Berapa kilometer ininya? 300. Ke Bandung bisa? Bisa pulang pergi Bandung. Kan ada Pulang ininya. pergi. Iya. Masih Berarti nggak harus beli bensin. enggak. Ya, listrik. Selamat ya. Coba dong. Coba. Udah lagi. Cuma ngeliatin ini doang. Biar ayah oke, jadi beli kan. Sayangnya ketika mobil itu dihadirkan di rumah, Enjan tak sebahagia yang dibayangkan. Apalagi mobil tersebut berwarna pink, pun dengan Sule yang tampak biasa saja. Hal itu membuat Putri sedikit kesal. Meski ada gurat kekecewaan di dalam diri Enjan, namun anak ketiga Sule itu tetap penasaran dengan mobil yang diberikan Putri dan mencoba mengendarainya. Dan Hai. Lihat. Kenapa emang? Kenapa emang? Karena aku kepengennya ini. yang penting kamu Kata Anjan katanya sayang banget mendingan BMW. Ya itu makan dia. Turun. Cobain dong kamu. Ya udah kamu kan buat kamu. Nih. Mau keluar nggak? mau keluar. Sip, di mana? Gede terakhir. Mantap. Udah deh. Nah, ini bakal sering dipakai nih. Anjay. Kayak naik truk nggak sih? Ini nggak aku banget sih. Enggak ya? Kenapa? Tinggi banget. Ya nggak cocok. Ya udah kan makanya buat aku cocok. Iya apa sih? Ya. Orang nggak bilang jelek. Bagus ya, nih. Bagus ya? Masuk dalam gerbang dong. Iya masuk. Jadi kecil banget. Kayak ini angkot. Sekali lagi. Mobil ini memang bukan pilihan Enjan. Kecewa dengan sang adik yang tak ingin menerima mobil pemberiannya, Putri pun akhirnya membawa kembali mobilnya ke rumah. Udah berarti guys, kita cuma nunggu Ferdi. Soalnya tadinya Ferdi kan. Yaudah paling nanti ya kita lanjut. Iya nunggu Ferdi. Tadi kan Jan udah tuh. Kalau Jan tetap ya. Kayak kenapa sih beli ini? Ngapain sih? Ayo, pulang lagi. Coba deh. Terus ngomongnya Indonesia gitu? Iya. Klakson teh. Jadi setting Ya, Indonesia kan? paling Jelek banget kalsonnya. musik banget kan. Tuh. Iya. Program pembentukan Badan Torik Halilintar sepertinya menemui kendala. Meski sebagian tubuhnya terbentuk sesuai dengan apa yang ia mau, namun ada satu bagian yang membuatnya kesal lantaran tak bisa dibentuk meski sudah olahraga habis-habisan. Bagian sisi itu berada di bagian belakang yang tak bisa diubah. Oleh karena itu Torik pun berencana untuk melakukan operasi di bagian belakang tubuhnya. Gue udah olahraga selama hampir 3 bulan nih. 3 bulan olahraganya konstan. 4 bulan ya. 4 bulan. Kemarin sebelum ulang tahun itu berat gue naik lagi ke 90 pas. Sebelumnya kan berat gue juga udah pernah kayak yang 90
Pernah gue 97. Terus sebelum bangatan, pas lagi bangatan nikah tuh. Terus turun ke 77. Badan gue udah mulai bentuk. Tapi ada satu sisi yang nggak bisa dibentuk. Jadi kayak kulitnya itu tuh turun, melar karena dari gede ke kecil kan. Jadi kulitnya ikut turun. Hari ini kita mau operasi. Jadi kita mau operasi untuk ngebuangin kulit yang turun itu. Efeknya itu ya badan kita jadi lebih enak. Satu, terus kolesterol akan turun. Kemarin sih aku telepon kayak gitu ya, katanya kolesterol akan turun. Jadi kemarin tuh aku makan bebek aja udah pusing pala. Oh iya, habis itu mungkin aktivitas nggak bisa terlalu berlebihan kali ya selama seminggu. Usai diperiksa, Thorik pun tampak panik kala memasuki ruangan tindakan. Tubuhnya mendadak lemas dan bahkan berniat untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan operasi menghilangkan lemak. Namun karena bujuk rayu dokter, akhirnya dengan sangat terpaksa adik dari Atta Halilintar itu memberanikan diri. Takut? Aku lebih takut ditinggalin sih. Oh hilang aja cari lagi. Pakai jarum soalnya bakal emang nggak pernah dijahit dulu baret apa gitu. Nah, ya udah kayak gitu aja cuma terus nggak ada bedanya. Siap sih. Tapi tegang banget itu mukanya. Kelewat. Ruang tindakan 1. Takut banget. Kita memasuki studio 1. Studio 1. Oma, ya. Siap? Teater 1 segera dibuka. Menariknya, usai melakukan operasi, Thorik tampak tak sadarkan diri hingga kebablasan ngoceh sana-sini usai mendapat obat bius dari dokter. Hal itu membuat gelak tawa para sahabat. Sesekali mantan kekasih Fuji itu berusaha bangkit dari tempat tidurnya, namun direlai oleh sahabat dan tim dokter. Mau syuting kan? Ya, nih. Bukan dulu yang bukan. Apa? Pindah yuk. Ntar ya, pindah dulu ya. Wrap guys, it's a wrap. Yeay. It's a wrap. Keren. Iya, mau kemana? Mau duduk. Gimana ini? Ini di mana? Di mana? Action. Mau kemana? Nggak boleh. Kan udah isu ya. Iya. Enak nggak? Enak. Mau lagi nggak? Udah jangan. Harus di kasur. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Tarik, mau lagi nggak? Minum dulu. Anak, udah duduk dulu. Minum sini. Minum. Sedotan. Buka mulut. Udah lama kan ya disuapin? Dalam kondisi pengaruh obat bius itu, Thorik sesekali memanggil kakak tercintanya Atta. Untuk kesekian kali Thorik minta untuk pulang. Namun Thorik harus memulihkan kondisinya seperti semula usai menjalani sedot lemak. Setelah sedikit sadar, Thorik pun tampak happy ketika melihat bagian pinggulnya sudah ramping. Abang tuh. Ini Oma yang gitu loh. Oma yang Oma aku minta maaf. Aku bermaksud sama. Oma loh. Wih, keren. Ayo kita mau ganti baju mau pulang.